nunggu di record dulu ya. Kak Ceti, lu jangan pakai headset. Oke, udah. Teman-teman. Oke, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum dong. Hah? Belum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih telah menghadiri Google Meet presentasi kelompok 2 tentang telaah kesesuaian pembelajaran dengan tingkat capaian dan karakteristik peserta didik. Oke, kelompok kami ini terdiri dari pertama Ade Rahmawati, lalu ada Ceti Mustika Ningwestri, ada Francina Trasaragi, dan yang terakhir saya sendiri Istiana Ahmad. Oke, next Ade. Oke, presentasi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, pertama adalah tentang mencermati format modul ajar dan komponen-komponen apa saja yang harus ada dalam sebuah modul ajar. Nah, ini merupakan komponen yang harus ada dalam modul ajar. Pertama, informasi umum yang terdiri dari identitas penulis modul. Tahu ya, kalau identitas penulis modul itu adalah nama penulisnya. Lalu yang kedua, kompetensi awal. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila. Yang keempat, ada sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Lalu selanjutnya adalah target peserta didik. Nah, target peserta didik ini maksudnya adalah saat ini kurikulum Merdeka terdapat fase. Ya, ada fase A, B, C, D, E, F. Nah, siapa target peserta didik kita? Apakah fase A, fase B? Kalau kita di SMA biasanya fase E dan fase F. Lalu berapa jumlah peserta didiknya? Gitu. Umumnya 36 siswa kalau di sekolah negeri itu. Lalu model pembelajaran yang digunakan, apa yang mau digunakan? Apakah model pembelajaran jigsaw, model pembelajaran terus bayar, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kompetensi inti. Nah, ini terdiri dari tujuan pembelajaran, asesmen atau penilaian, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik atau pemicu ya, supaya peserta didik itu bisa berpikir kritis, kegiatan pembelajaran yang terdiri dari pendahuluan, inti dan penutup, lalu refleksi peserta didik dan pendidik. Selanjutnya ada lampiran yang terdiri dari LKPD, lembar kerja peserta didik, atau yang kedua adalah pengayaan dan remedial, yang ketiga bahan bacaan pendidik dan peserta didik, yang keempat glosarium, dan yang terakhir adalah daftar pustaka oleh KD. Next KD, mana dia? Next KD. Oke, ini dia. Alasan perlunya menyesuaikan proses pembelajaran dengan tingkat capaian dan karakteristik peserta didik. Yang pertama adalah bahwa setiap peserta didik itu pada dasarnya unik, ya. Lalu yang kedua adalah perbedaan dalam hal minat, profil belajar, serta kesiapan belajar dari peserta didik. Ini yang membuat adanya proses pembelajaran itu disesuaikan. Lalu yang terakhir adalah guru tidak bisa memberi perlakuan yang sama terhadap peserta didik. Jadi perlakuannya bisa dilakukan berbeda-beda. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan, Kak Frans. Baiklah. Yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan kira-kira bagian apa-apa saja yang tertuang dalam modul ajar ataupun RPP yang dibuat oleh guru di sekolah tempat kami PPL. Yang pertama, itu adalah kelengkapan komponen minimum. Jadi di dalam modul ajar itu sudah ada tujuan pembelajarannya dengan jelas, kemudian langkah-langkah pembelajarannya seperti apa, kegiatan utamanya, misalnya pembuka ataupun penutupnya sudah jelas, yang sudah dilengkapi dengan media pembelajaran yang akan digunakan, kemudian asesmen ataupun penilaiannya juga sudah ada, dan dilengkapi dengan segala macam referensi ataupun sumber belajar yang dibutuhkan ataupun yang digunakan oleh peserta didik maupun pendidik. Yang kedua adalah esensial, bermakna, menantang dengan tujuan, kegiatan, dan asesmen di dalamnya. Yang pertama adalah tujuan. Bagian tujuan ini maksudnya adalah capaian dan tujuan pembelajaran sudah termuat di dalam modul ajar seperti yang tadi sudah dijelaskan. Bahwa modul ajar dan RPP itu sudah jelas kira-kira apa yang hendak dicapai oleh peserta didik dan tujuan pembelajarannya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah tujuan pembelajaran sudah menggunakan kata kerja operasional. Kata kerja operasional ini maksudnya peserta didik lebih aktif, misalnya kayak menjelaskan, mendeskripsikan, menguraikan, menganalisis. Jadi berawalan imbuhan kata kerja operasional.
Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran sudah memuat proses dan hasil pembelajaran. Jadi dalam tujuan pembelajaran itu sudah ada proses yang seperti saya sebutkan tadi, sudah ada kegiatan intinya, kegiatan pembuka, kegiatan penutupnya seperti itu. Kemudian konsep utama pengetahuan inti, keterampilan, dan sikap profil pelajar Pancasila yang dipelajari sudah tertera dengan jelas. Jadi di dalam modul ajar itu sudah ada 6 profil pelajar Pancasila yang masing-masing kita sudah tahu kira-kira peserta didiknya itu mau mencapai dalam tingkatan yang mana. Kemudian yang selanjutnya adalah konsep pembelajaran sudah bebas dari muatan sara, pornografi, pornoaksi, dan provokasi. Artinya bahasa yang digunakan oleh guru pamong yang ada di sekolah PPL kami dalam menuangkan modul ajarnya itu sudah tidak ada lagi muatan-muatan sara yang berbau sara ataupun pornografi ataupun pornoaksi dan provokasi seperti itu dia. Kemudian yang kedua adalah kegiatan. Bagian kegiatan, alur kegiatan sudah didetailkan berdasarkan alokasi waktu. Jadi sudah ada alokasi waktunya. Kemudian yang kedua, urutan kegiatan pembelajaran sudah terstruktur dan berurutan sesuai dengan durasi waktu yang telah direncanakan. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah pembelajaran berbentuk konkret namun belum menyertakan opsi alternatif pembelajaran. Jadi selalu dibawakan contoh dalam kenyataan. Kira-kira untuk setiap modul ajar itu dikaitkan dengan aksi nyata ataupun dengan kenyataan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran sudah menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Jadi maksudnya di sini tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa modul ajar yang kurikulum merdeka sekarang sudah dibagi menjadi 6 fase. Jadi kita sudah sesuaikan dengan tingkatan peserta didiknya seperti itu dia. Kemudian langkah kegiatan pembelajaran sudah berbasis metode pembelajaran yang aktif. Jadi dalam modul ajar itu memang secara garis besar yang kita perhatikan secara kelompok kepada RPP ataupun modul ajarnya memang dituntut peserta didik untuk yang lebih aktif, mau itu dalam memberikan pertanyaan, kemudian berdiskusi dalam presentase dan selainnya, seperti itu dia. Kemudian yang selanjutnya adalah sudah terdapat pertanyaan pemantik untuk membangkitkan minat belajar murid. Jadi sudah ada pertanyaan-pertanyaan kira-kira yang mau di skenario kan seperti apa nih supaya peserta didik lebih tertarik untuk mempelajari materi tersebut. Kemudian pembelajaran menantang kemandirian dan daya kreatif murid. Jadi melalui asesmen, melalui soal, melalui gaya-gaya belajar ataupun metode-metode pelajaran yang dibawakan oleh guru pamong tersebut itu akan membuat siswa ataupun peserta didik itu untuk lebih aktif dan lebih kreatif serta lebih mandiri dalam mengerjakan asesmennya seperti itu dia. Next Kak Adi. Kemudian bagian yang selanjutnya itu adalah bagian asesmen. Nah, bagian asesmen ataupun penilaian yang kita perhatikan dari RPP ataupun modul ajarnya sudah mencakup instrumen dan cara untuk melakukan penilaiannya. Jadi sudah jelas kira-kira menggunakan apa, kemudian gimana cara gurunya itu untuk menilai untuk masing-masing peserta didik itu sudah ada. Kemudian yang selanjutnya asesmen belum memuat kriteria pencapaian yang jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran. Memang kendalanya ataupun minimnya itu adalah belum ada kriteria pencapaian. Jadi masih hanya sebatas kira-kira gimana cara guru itu untuk menilai peserta didiknya. Kemudian yang selanjutnya adalah asesmen yang digunakan mencakup asesmen formatif dan asesmen sumatif. Dan yang selanjutnya adalah asesmen yang digunakan tidak hanya tes tertulis. Jadi di sini maksudnya tidak hanya dalam bentuk soal, tetapi dinilai juga keaktifan dari peserta didiknya. Kemudian poin yang ketiga yang kita perhatikan, cermati rencana pembelajaran yang tertuang dalam modul ajar, itu adalah poin berkesinambungan. Artinya yang pertama, alur kegiatan pembelajaran sudah sesuai dengan fase belajar murid yang tadi. Sudah dikatakan bahwa kita perhatikan untuk kelas 10-nya, kelas 10-nya itu sudah menggunakan modul ajar untuk fase E. Kemudian untuk kelas 11 itu namanya RPP. Kalau dia di kurikulum merdeka itu masuk ke fase F. Seperti itu. Jadi sudah disesuaikan dengan level muridnya atau peserta didiknya. Kemudian alur pembelajaran sudah memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat capaian dan kesiapan belajar peserta didik. Jadi alur pembelajaran sudah disetting atau sudah diatur sedemikian rupa supaya mempertimbangkan kira-kira bahan materinya itu tidak terlalu berat dibawakan untuk peserta didik tersebut atau tidak terlalu ringan juga. Jadi memang sudah diatur sedemikian rupa. Kemudian yang ketiga, alur pembelajaran sudah disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan peserta didik. Dan poin yang selanjutnya adalah kontekstual ataupun berdasarkan isi, modul ajar tidak memuat kegiatan yang berkaitan dengan kearifan lokal. Jadi
memang untuk modul ajar yang kita cermati ataupun yang kita perhatikan itu belum ada mengkaitkan tentang kearifan lokal karena masih dalam berbentuk materi yang mau poin-poin dari materi yang ingin diajarkan oleh guru tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah modul ajar sudah memuat gambaran nyata konten pembelajarannya. Jadi sudah ada gambaran konkret tentang materi itu mau dibawakan seperti apa di dalam lingkungan anak-anak ataupun peserta didik. Itu aja dari poin yang mau saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Kak Ade. Udah kedengaran belum Kak suaranya? Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Kak Prans tadi tentang mencermati modul ajar yang telah dibuat oleh guru pamong di sekolah. Nah, poin yang selanjutnya yang kita amati yaitu dari segi kesederhanaan. Nah, modul ajar yang yang telah dibuat oleh guru di sekolah telah menggunakan bahasa yang digunakan dalam modul ajar itu sudah jelas dan mudah dipahami. Namun belum terdapat glosarium untuk istilah-istilah yang tidak umum. Terus poin keenam yang kita amati adalah komponen pendukung. Pemilihan sumber media yang ada dalam modul ajar itu sudah bervariasi. Terus poin selanjutnya, modul ajar belum memuat kegiatan remedial dan pengayaan. Nah, dari pengamatan ternyata modul ajar yang telah dibuat oleh guru PPL di sekolah itu belum memuat kegiatan remedial atau pengayaan. Terus, modul ajar sudah memuat daftar pustaka. Poin selanjutnya yaitu secara berkelompok menelaah kesesuaian pembelajaran dengan tingkat capaian dan karakteristik peserta didik dari sebuah contoh perencanaan pembelajaran yang telah disediakan. Berdasarkan hasil pengamatan, perencanaan pembelajaran yang telah disusun oleh guru pamong di sekolah tempat kami PPL di SMA Negeri 74 Jakarta sudah memiliki kesesuaian dengan capaian pembelajaran secara umum ya, sudah memiliki kesesuaian dengan capaian pembelajaran. Terus perencanaan pembelajaran yang disusun sudah mengembangkan daya kreatif yang menantang seperti guru PPL itu sudah menyediakan wadah untuk peserta didik itu mempresentasikan hasil kemandiriannya berupa presentasi seperti tutor sebaya, namun kurang memperhatikan karakteristik, minat, dan kemampuan peserta didik. Jadi di sini guru PPL itu hanya memperhatikan kesiapan peserta didik saja, belum memperhatikan minat dan kemampuan peserta didik. Terus modul ajar yang disajikan sudah mengakomodir dan memperhatikan kesiapan murid, namun kurang menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu kegiatan kolaborasi. Nah, dari pengamatan ternyata dalam modul ajar itu guru belum menyediakan wadah untuk peserta didik itu melakukan kegiatan kolaborasi. Selain itu, modul ajar yang disusun sudah memuat metode pembelajaran yang berbasis aktif. Terus lagi sudah sudah memfasilitasi peserta didik itu untuk bertanya aktif kepada tutor ketika pertanyaan akan meluruskan. Selanjutnya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang tanyanya adalah mendiskusikan dan mengidentifikasi kesesuaian pembelajaran dengan tingkat capaian dan karakteristik terdidik dilihat dari ruang lingkup materi pembelajaran, proses pembelajaran, produk hasil belajar, dan kondisi lingkungan belajar. Untuk yang pertama, menyesuaikan ruang lingkup materi. Di sini pendidik harus mengidentifikasi kesiapan belajar, minat belajar, dan tingkat penguasaan kompetensi peserta didik dengan melakukan asesmen diagnostis. Jadi sebelum melakukan pembelajaran, guru sudah memberikan beberapa tes untuk mengetahui sejauh mana kesiapan belajar siswa. Terus yang kedua, pendidik menyesuaikan lingkup materi yang akan dipelajari oleh peserta didik berdasarkan kesiapan, minat, dan tingkat penguasaan kompetensi peserta didik.
Setelah pendidik melakukan tes, berarti pendidik harus langsung menyiapkan apa saja sih yang dibutuhkan si peserta didik. Lalu yang ketiga, merancang strategi bagaimana lingkup materi dipelajari oleh peserta didik. Itu dari ruang lingkup materi. Lalu yang kedua, menyesuaikan proses pembelajaran. Pendidik harus mengidentifikasi kesiapan, minat, dan tingkat penguasaan kompetensi peserta didik dengan pertanyaan yang berbeda level. Artinya di sini guru harus menyiapkan beberapa pertanyaan dan membedakan pertanyaan apa aja sih untuk level peserta didik 1 dan peserta didik lainnya. Terus yang kedua, pendidik harus menyediakan berbagai bahan dan media belajar sebagai alternatif pilihan agar sesuai dengan kesiapan minat dan tingkat capaian peserta didik. Artinya di sini pendidik dituntut untuk kreatif membuat suatu media ajar sehingga peserta didik mampu mempelajari pembelajarannya. Terus yang ketiga, pendidik harus merancang pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam kegiatan pembelajarannya secara berkelompok, berpasangan, dan mandiri. Lalu yang keempat, pendidik menyediakan metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar seperti auditory, visual, atau kinestetik. Kalau di sini guru harus mengetahui seberapa jauh sih peserta didik mau peserta didik gaya belajarnya. Ada yang seperti auditory, ada yang visual, atau kinestetik. Next, Kak Ade. Belum? Baik, yang ketiga, menyesuaikan produk hasil belajar. Di sini yang pertama, produk hasil belajar disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan karakter peserta didik dengan prinsip mencerminkan tingkat pemahaman peserta didik dan dapat dijadikan sebagai asesmen formatif dan sumatif. Produk hasil belajarnya sesuai peserta didik, misalnya peserta didik menyukai visual gaya belajarnya. Jadi pendidik harus membuat produk hasil belajar siswa itu dengan membuat laporan atau infografis. Lalu apabila peserta didik itu menyukai audio, berarti peserta didik harus membuat podcast atau video singkat. Sedangkan kalau untuk peserta didik yang kinestetik bisa membuat bermain peran atau mesimulasikan materi pembelajaran seperti materi permintaan penawaran atau penyusunan APBN. Lalu yang keempat, mengkondisikan lingkungan belajar. Di sini ada dua, lingkungan fisik dan sosial. Kalau yang lingkungan fisik ini merupakan sarana fisik yang berada di sekitar siswa saat belajar, misalnya ruang kelas, sarana prasarana yang di kelas, pengudaraan, alat dan atau media belajar, pencahayaan, pajangan di kelas, dan juga penata meja dan kursi. Kalau dari lingkungan sosialnya, lingkungan sosial merupakan kondisi dari situasi interaksi pada saat proses pembelajaran, mulai dari interaksi siswa dengan siswa, siswa dengan guru pelajaran, dan lainnya. Untuk menciptakan lingkungan sosial yang baik, maka diperlukan interaksi yang proporsional antara siswa dengan guru ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Baik, itu saja presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih rekan-rekan semua untuk presentasinya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami tentang kesesuaian dan tujuan pembelajaran. Jika ada yang bertanya atau tanggapan dari rekan-rekan lainnya, silakan boleh raise hand. Ya, silakan, Pak Doni. Baik, salam sehat kepada teman-teman dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Doni Asman Lahagu. Saya ingin bertanya terkait materi yang disampaikan oleh Bapak Frans Sinatra telaah kesesuaian antara perangkat pembelajaran atau modul ajar yang dibuat oleh guru. Di sini Pak Frans tadi menjelaskan bahwa kegiatan pembelajaran itu telah sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang konkret dilakukan oleh guru di sekolah. Namun, belum ada opsi alternatif pembelajaran. Nah, saya ingin bertanya, opsi alternatif pembelajaran yang seharusnya diterapkan itu bagaimana? Jika misalkan
kelak ke depannya rekan-rekan semua menjadi guru. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Doni atas pertanyaannya. Silakan selanjutnya Bu Inas. Ya, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan materinya. Saya izin bertanya, menurut kalian apakah RPP itu disusun berdasarkan karakteristik peserta didik? Jadi antara kelas, misalnya kelas 10.1 dengan 10.2 dan 10.3 itu RPP-nya berbeda atau bagaimana? Untuk mengakomodasi karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Nah, itu bagaimana tanggapan kalian? Terima kasih. Oke, ini ada lagi yang mengangkat tangannya. Ibu Vika, silakan Ibu Vika. Ya, terima kasih Kana. Saya ingin bertanya tadi mengenai alur pembelajaran. Nah, dari alur pembelajaran itu apakah ada alokasi waktunya dan bagaimana pembagian alokasi waktunya terhadap alur pembelajaran tersebut? Terima kasih. Baik. Oke, terima kasih rekan-rekan semua. Kita tampung dulu pertanyaannya, 3 pertanyaan dari Bapak Doni, Ibu Inas, dan Ibu Vika. Oke, mungkin saya ingin menjawab dulu dari pertanyaannya Ibu Vika. Ya, Bu Vika. Oke, terkait tentang alur pembelajaran, tadi pertanyaannya apakah ada alokasi waktunya ya Bu Vika ya? Ya, memang di situ belum dicantumkan, tapi dari modul ajar guru pamong kami itu terdapat alokasi waktu yang ada di modul ajarnya, gitu. Jadi sebenarnya antara RPPK 13 dengan modul ajar di kurikulum Merdeka kan itu hanya penggunaan diksi saja ya. Nah, penggunaan diksi itu yang kita sesuaikan, entah itu capaian pembelajaran ataupun alur tujuan pembelajaran. Untuk alokasinya, menurut kami tetap digunakan guna memandu atau sebagai pedoman guru untuk menjalani kegiatan pembelajaran. Karena kan di situ tertera pembagian pendahuluannya berapa menit, kegiatan intinya berapa menit, hingga penutup. Karena kan itu sebagai rancangan kita ya dalam kegiatan pembelajaran. Itu sih Bu Vika menurut kelompok kami. Baik. Oke, cukup. Oke, selanjutnya mungkin Pak Frans mungkin bisa bantu jawab. Oke, baiklah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Doni Asman Lahagu. Pertanyaannya tadi adalah, saya ulangin ya pertanyaannya ya. Langkah-langkah pembelajaran itu kan berbentuk konkret namun belum menyertakan opsi alternatif pembelajaran gitu ya. Terus tadi pertanyaannya, kira-kira kalau misalnya kita sebagai guru, apa yang kita lakukan nih kalau kita langkah-langkah pembelajaran yang kita buat itu belum konkret dan opsi alternatifnya seperti apa gitu ya, kurang lebih. Pak Doni? Ya, baik. Oke. Nah, jadi ini kan dari hasil pengamatan kami terhadap modul ajar ya, terhadap modul ajar ataupun RPP yang disajikan oleh guru pamong. Gitu ya. Kita kan sama-sama belajar juga gimana sih cara membuat modul ajar yang baik dan benar sesuai dengan kriteria pemerintah, mungkin seperti itu. Jadi maksudnya di sini adalah langkah-langkah pembelajaran yang konkret itu seperti yang tadi sudah kita jelaskan, bahwa langkah-langkah pembelajaran itu kan ada kegiatan pembukaan, misalnya gitu ya, kegiatan inti, ada alokasi waktunya, kemudian ada penutupnya. Jadi benar-benar yang konkret itu materi ajaran yang kita sampaikan, yang kita paparkan kepada peserta didik itu kita kaitkan gitu dia. Kita kaitkan dengan kehidupan nyata. Jadi supaya anak-anak itu bisa berefleksi dan anak-anak itu bisa menarik ke dirinya sendiri, kira-kira oh iya nih pembelajaran yang saya ajarkan hari ini, yang saya terima hari ini, kira-kira di kenyataannya seperti ini. Nah itu maksudnya adalah langkah-langkah pembelajaran yang konkret. Jadi nggak yang suka-suka gurunya gitu dia, nggak yang tiba-tiba dapat di situ gitu dia. Jadi memang sudah diskenariokan dari awal seperti itu dia. Mau dia dari bentuk langkah-langkah pembelajarannya ataupun dari sistem gimana cara guru itu menilai ataupun asesmen yang dilakukan oleh pendidiknya untuk peserta didiknya, ataupun dari pembawaan materi, misalnya dia menggunakan media ajar apa, nih itu kan dari awal sudah dipersiapkan. Nah itu maksudnya yang konkret, jadi sudah berurutan gitu, sesuai dengan rencana. Jadi nggak yang gerasak gerusuk, nggak yang suka-suka, seperti itu dia. Nah namun
Ada kata di sini adalah belum menyertakan opsi alternatif pembelajaran. Jadi maksudnya di sini ketika itu tidak sesuai, ada hal yang membuat itu nggak sesuai nih misalnya. Kita udah buat skenario, kan ada alasan yang membuat tidak sesuai dengan skenario itu. Misalnya kejadian apa yang terjadi di dalam kelas. Nah di situ yang kita amati memang guru pamong kami ini belum membuat kira-kira ketika itu tidak sesuai dengan yang diskenariokan, apa yang harus dilakukan oleh gurunya itu yang belum ada. Nah, kalau misalnya Pak Doni menanyakan, misalnya dari persepsi saya, nanti boleh ditambahkan oleh teman-teman yang lain dari sudut pandang saya, misalnya, kalau saya ditanya ini nggak sesuai dengan skenario konkret yang udah saya buat, kira-kira opsi pembelajarannya seperti apa, opsi alternatif pembelajarannya. Nah, jadi kita harus analisis dulu nih. Kira-kira apa ini yang membuat tidak sesuai dengan kenyataan? Kenyataannya tidak sesuai dengan skenario yang kita buat. Kemudian setelah kita tahu, tentu kan kita punya model pembelajaran yang harus kita pahami sebelumnya ya. Jadi misalnya kalau ada kejadian yang membuat tidak sesuai dengan skenario, ya kita ambil alternatif yang lainnya. Itu maksudnya. Jadi untuk jaga-jaga. Jadi kita juga sebagai guru, kita harus belajar kira-kira model pembelajaran, metode pembelajaran apa yang harus kita terapkan kalau misalnya yang udah kita skenariokan ini tidak berjalan sesuai dengan harapan kita, seperti itu. Jadi misalnya kalau tadinya kita mau pakai metode ceramah misalnya, ternyata anak-anaknya lagi males, lagi down, lagi kurang semangat misalnya. Padahal kita udah buat model metode pembelajaran ceramah misalnya untuk materi ini. Ya udah kita ganti, kira-kira kita membuat model pembelajaran yang lain. Itu namanya alternatif, itu dia yang membuat siswa ini jadi tertarik dengan pembelajaran yang mau kita ajarkan, seperti itu dia. Padahal tadi di skenario kita buatnya model metode pembelajarannya ceramah misalnya, seperti itu, atau make a match boleh untuk bermain seperti itu, atau role play misalnya, seperti itu. Nah itu maksudnya alternatifnya yang bisa dilakukan, seperti itu. Gimana Bapak Doni? Atau saya kembalikan ke moderator, atau teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan, atau sudah lengkap dari saya? Thank you. Ya, terima kasih Kak Frans. Bagaimana Pak Doni atau rekan-rekan lainnya ingin menanggapi lagi? Izin nambahin Kak. Boleh, silakan Bu Ade. Ya, nambahin dari jawaban Kak Frans tadi ya. Kan di modul ajar yang kami telaah ini, di modul guru PPL ya, itu dia itu hanya mencantumkan model pembelajarannya itu tutor sebaya gitu. Nah, kenapa kami menelaahnya itu sebagai tidak menyediakan alternatif pembelajaran? Karena kalau misalnya nih memang guru PPL-nya udah ngasih tahu ke siswa kalau tutor sebaya yang bakal maju di minggu atau di pertemuan selanjutnya itu misal siapa. Ternyata nih yang bakal jadi tutor sebaya itu kan berhalangan hadir. Berarti nggak bakal ada yang maju jadi tutor sebaya kan gitu. Nah, berarti kita mikirnya, oh berarti Bapak ini belum menyediakan alternatif kalau misalnya si anak ini nggak datang gitu. Nah, alternatif pembelajaran yang disediakan di RPP misalnya bisa nih tutor sebaya, ceramah, presentasi lewat PPT gitu misalnya. Tapi di modul ajar yang kami telah itu nggak ada, dia cuma menyebutkan model pembelajarannya itu tutor sebaya gitu. Sekian Kana. Ya, terima kasih Kak Ade. Ya, begitu ya Pak Doni ya. Jadi menurut kelompok kami, kenapa hasil telaah dari modul ajar guru pamong kami seperti itu? Karena memang beliau itu tidak memberikan opsi. Tapi memang kebanyakan kita membuat modul ajar itu satu modul pembelajaran ketika satu kali pertemuan ya. Itu sih sebenarnya ketika itu situasi tidak terduga sih, peran guru yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Begitu Pak Doni. Baik, terima kasih untuk tanggapan dan jawaban rekan-rekan sekalian. Cukup sangat jelas terkait penjelasan dan contoh-contohnya. Mudah-mudahan kita dapat menerapkan ke depannya. Terima kasih. Amin. Ya, terima kasih Pak Doni atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya yang belum terjawab adalah pertanyaan dari Bu Inas dari kelompok 1 tentang apakah RPP itu disusun berdasarkan karakteristik peserta didik yang berbeda-beda? Silakan dijawab, mungkin Kak Ade atau Kak Ceti yang bisa menjawab. Saya coba jawab dulu ya. Ayo, siapa? Kak Ade dulu. Apa Kak Ceti dulu? Kak Ceti. Jadi kalau sama Kak Ceti Kak Ade dulu, aja. Kak. Kak Ceti. Oke, apa yang Kak jawab Ceti dulu aja ya?
Ya, Kak Ceti, silakan. Bu Ceti, dijawab pertanyaan dari Bu Inas. Ya, pertanyaannya kalau apakah RPP dibuat berdasarkan karakteristik, misalnya berbeda kelas, RPP 1 beda, kelas 10-2 beda gitu ya Bu Inas ya. Nah, kalau menurut tanggapan kelompok kami, RPP-nya itu hanya satu. Yang membedakan itu di asesmen penilaian. Siswa yang pintar, ada yang agak rendah. Nah, si guru itu harus mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa si siswa ini mampu mencapai KKM yang sudah ditetapkan oleh sekolahnya. Dan pertanyaan-pertanyaan atau tes-tes yang harus dibuatnya itu sesuai sama materi yang sudah diajarkan di kelasnya juga. Jadi tidak menuntut ketika di kelas 11, kelas 12 pertanyaan yang sama dengan karakteristik yang berbeda, itu tidak seperti itu. Artinya si guru harus menyesuaikan pertanyaan seperti apa sih yang harus dikasih di kelas 10.1 atau di kelas 10.2. Itu pendapat dari saya. Mungkin bisa ditambahkan dari pendapat yang lain. Ya, silakan Kak Ade. Sama, benar yang dibilang Kak Ceti tadi sama. Ini, iya Kak itu Bapak Sanpras, silakan. Terima kasih Bu Istiana atas kesempatannya. Izin menambahkan ya, terkait pertanyaan Saudara Inas terkait RPP itu sesuai dengan karakter siswa atau mata pelajaran, satu mata pelajaran. Nah, kalau menurut administrasinya, RPP itu satu pelajaran, satu RPP atau modul ajar. Tapi yang membedakan adalah bagaimana cara ngajar seorang guru tersebut di kelas yang berbeda dengan karakteristik siswa yang berbeda. Nah, itu adalah tanggung jawab seorang guru bagaimana dia mengajar tapi dengan capaian pembelajaran yang ada di RPP. Seperti itu. Jadi, yang diperlukan itu hanya satu RPP saja. Selanjutnya itu adalah tugas seorang guru untuk memodifikasi bagaimana pembelajaran di kelas nantinya sesuai dengan karakteristik siswa, atau kan karena karakteristik siswa itu berbeda-beda, ada yang audio, kinestetik, visual. Nah, itu adalah tanggung jawab seorang guru bagaimana sistem pembelajaran, belajar mengajar itu terlaksana dengan baik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan di modul ajar, seperti itu. Mungkin itu saja Bu Istiana Ahmad. Terima kasih Bapak Sanpras atas tanggapannya terkait pertanyaan Ibu Inas. Jadi intinya dari jawaban-jawaban rekan-rekan sekalian bahwa RPP itu menurut administrasi hanya satu, ya, satu mata pelajaran satu dengan tingkatan misalnya kelas ekonomi nih, berarti kelas 10 satu, kelas 11 satu, kelas 12 satu. Tapi yang membedakan adalah ketika kegiatan pembelajaran ya, modul pembelajarannya atau asesmennya yang bisa menyesuaikan kebutuhan peserta didik. Gitu. Tadi model pembelajaran ada visual, auditori, dan kinestetik. Bagaimana seorang guru bisa memfasilitasi peserta didiknya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sesuai dengan bakat atau karakteristik mereka. Begitu Bu Inas atas jawaban rekan-rekan kami. Ya, terima kasih kepada kelompok 2 dan Saudara Pras yang telah menambahkan jawabannya, sudah menjawab apa yang menjadi rasa penasaran saya. Terima kasih. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik, demikian. Ini seru sekali ya presentasinya. Kayaknya sih nggak pengen selesai, tapi kayaknya harus selesai juga. Terima kasih untuk waktunya rekan-rekan sekalian. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kita dapat dari presentasi kali ini bermanfaat. Kita bisa menerapkannya di kehidupan kita sebagai guru dan bisa menjadi guru profesional nantinya. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kedatangannya hari ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, Kak Dewi, dicek, Kak.